Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamil Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PTTI kembali dan apa yang dilakukan oleh PTTI. Nah, apa sih PTTI tersebut? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum mengetahui. PTTI adalah Persatuan Tenaga Teknis Indonesia. Jadi sebuah forum di mana di sana Bapak Ibu kemarin yang tidak lulus dikarenakan passing grade itu berkumpul. Nah, ini sebelum adanya reformulasi ya Bapak Ibu semua. Dan akhirnya beliau-beliau ini atau rekan-rekan kita PTTI ini terus memperjuangkan nasib mereka ke Kemenpan RB, BKN, dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah reformulasi. Nah, akan tapi Bapak Ibu semua, pada kenyataannya reformulasi tersebut itu tidak berkeadilan bagi versi Bapak Ibu PTTI seperti ini. Nah, tidak berkeadilannya seperti apa? Dikarenakan meskipun nilainya tinggi, itu dikalahkan oleh honorer THK2 dan non-ASN. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sedikit gambarannya. Sehingga saat ini PTTI masih terus berjuang agar keadilan itu bisa ditegakkan. Jadi seperti itulah versi dari PTTI ini Bapak Ibu semua. Dan memang pada kenyataannya di sini memang dilema. Karena pemerintah juga menginginkan agar THK2 dan non-ASN ini bisa disegerakan. Jadi seperti maksudnya bisa segera dituntaskan agar juga tidak membebani negara. Dalam artian ini bisa mengurangi tenaga honorer teknis tentunya. Jadi seperti itu memang dilema di sini. Nah, seperti apa informasinya coba kita bahas sebentar lagi. Akan tapi sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID Bapak Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Bapak Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Bapak Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Di sini bagi Bapak Ibu P3K tenaga teknis yang tidak terakomodir dengan adanya reformulasi mungkin membutuhkan informasi ini. Nah, bagi yang sudah terakomodir dalam reformulasi, Bapak Ibu bisa ucapkan selamat kepada rekan-rekan PTTI kita yang terus berjuang. Nah, bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini, mungkin ada tanggapan-tanggapannya. Nah, seperti apa Mas informasinya? Coba kita bahas dan di sini juga ada bukti foto-fotonya Bapak Ibu semua. Nah, kita langsung saja pada pembahasan. Di sini diterbitkan hari ini yaitu Minggu 17 September tahun 2023 12.08. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, Aba Channel ini juga selalu memposting kegiatan dari PTTI. Nah, mungkin bagi CSN yang baru bergabung di Aba Channel ini mungkin belum mengetahui, cek saja. Jadi Aba Channel mengawal dengan adanya reformulasi dari awal. Bagi yang belum mengetahui, perlu diketahui bahwasanya Aba Channel memang memberikan informasi update dan juga terpercaya dan juga memang sesuai dengan apa adanya di lapangan. Nah, langsung saja kita bahas saja Bapak Ibu semua. Di sini tidak direspon Menpan RB, PTTI lapor ke pimpinan Komisi 2 DPR RI. Nah, di sini saya kutip dari mediaindonesia.com. Ingat, ini dari mediaindonesia.com. Dan memang biasanya Bapak Ibu semua jika berita seperti ini memang dari salah satu rekan kita PTTI yang memang datang dan memang hadir seperti itu. Nah, ini tampilan gambarnya nih ke Ombudsman ini dan juga Wakil Ketua DPR RI yaitu Bapak Junimart nih, Bapak Junimart. Nah, seperti apa sih informasinya? Coba kita lihat. Sekjen PTTI Fikri Ardiansyah menemui anggota DPR RI Junimart Girsang. Nah, ini Bapak Junimart Girsangnya, ini Bapak ini sekretaris Kemenpan RB kalau tidak salah. Bisa komentar di bawah. Ibu siapa gitu Bapak Ibu semua. Nah, langsung saja. Sekretaris Jenderal Persatuan Tenaga Teknis Indonesia PTTI Fikri Ardiansyah mengatakan, pasca dirilisnya keputusan Menteri Pan-RB nomor 51 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada P3K teknis tahun anggaran 2022, PTTI terus berkomitmen memperjuangkan nasib para peserta seleksi P3K teknis 2022 yang telah gugur masal agar mendapatkan keadilan. Karena perlu Bapak Ibu ketahui semua, di sini Bapak Ibu bukan dari honorer saja, tapi semua kalangan yang masuk di PTTI ini, termasuk juga yang umum. Karena memang kemarin yang ranking
itu juga masuk di dalam PTTI di sini. Tapi juga bukan hanya umum, semua kalangan intinya, tenaga non ASN, kemudian XTK2, umum masuk. Dan yang perlu Bapak Ibu tahu juga, ketika Bapak Ibu lintas instansi melamarnya, maka Bapak Ibu dianggap umum pendaftaran P3K-nya. Oleh sebab itu, silakan simak video saya, penjelasan saya tentang bagaimana langkah mengantisipasinya. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut kami, Kemenpan nomor 51 ini sangat diskriminatif karena hanya mengakomodir peserta XTK2 dan non-ASN internal instansi. Seakan sengaja menutup mata bahwa seleksi P3K teknis 2022 ini terbuka juga untuk peserta umum dan non-ASN lintas instansi, kata Sekjen PTTI Fikri Andriansyah dalam keterangan tertulis Sabtu 17 bulan 9. Jadi Bapak Ibu memang seperti ini, ketika pendaftaran itu tidak disebutkan ini untuk honorer saja, untuk umum saja tidak disebutkan. Tapi ketika reformulasi itu yang diutamakan THK2 dan non-ASN. Seperti itu Bapak Ibu semua. Sementara itu Wakil Ketua Umum PTTI Lutfi menjelaskan, setelah mengirimkan surat pernyataan keberatan terhadap Kemenpan 51 kepada Kementerian Pan-RB namun tidak direspon, PTTI kemudian mencoba menyampaikan kembali nota keberatan kepada Komisi 2 DPR RI. Surat pernyataan keberatan yang telah kami kirimkan kepada Kemenpan RB pada 16 Agustus tahun 2023 tidak direspon, melebihi waktu patut 14 hari. Sehingga kami membuat pengaduan kepada Ombudsman RI dan mencoba menyampaikan kembali aspirasi mengenai ketidakadilan ini ke Komisi 2 DPR RI, ujar Lutfi. Menurutnya, sebelum dimulai agenda rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada Rabu 13 bulan 9 dengan Menpan RB, BKN, KASN, LAN, ANRI, dan ORI yang membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga RKA RKL dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2024. PTTI berhasil menemui Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Junimart Girsang, untuk menyampaikan poin-poin permohonan atas diskriminasi ketidakadilan yang terdapat pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 51 tahun 2023 agar dapat diperjuangkan dan dicarikan solusi terbaik dalam waktu dekat ini. Dalam kesempatan itu, aspirasi dari PTTI mendapatkan respons positif dari Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan poin-poin permohonan pun disampaikan langsung Junimart kepada Menteri Pan-RB dan diserahkan kepada Sekretaris Kementerian Pan-RB Rini Widiantini sebelum agenda rapat kerja dimulai. Nah, ini fotonya Bapak Ibu, saya ulangi. Nah, ini mungkin foto ketika penyerahan poin-poin ketidakadilan, maksudnya poin-poin keberatan PTTI ini kepada Ibu Rini. Nah, ini sudah disampaikan di sini. Yang dilakukan oleh Bapak Junimart Girsang, dia adalah Wakil Ketua DPR RI, Bapak Ibu semua. Komisi 2, Wakil Ketua DPR RI, Komisi 2. Nah, Komisi 2, saya tambah Komisi 2. Komisi 2 telah menerima surat persatuan dari Persatuan Tenaga Teknis Indonesia untuk Kemenpan RB. Mereka pada intinya bersurat tentang surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 51 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Jelas Wakil Ketua Komisi 2 Junimart Girsang dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Adapun poin-poin permohonan yang PTTI sampaikan kepada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI diantaranya sebagai berikut. Dicatat, ini merupakan poin-poin keberatan dari PTTI kepada Kemenpan RB yang telah diserahkan kepada Ibu Sekretaris Kemenpan RB, yaitu Bapak Ibu Rini, yang sudah saya sampaikan tadi. 1. Nah, yang pertama adalah penyelesaian 2,3 juta tenaga non-ASN jangan dicampur adukan dengan seleksi P3K teknis 2022 karena tujuan seleksi adalah untuk mencari ASN yang berkualitas, bukan untuk menyelesaikan PR pemerintah yaitu penataan non-ASN. Sangat diskriminatif jika kedua persoalan ini dicampur adukan karena peserta dengan nilai tertinggi dan peringkat terbaik akan tergeser oleh nilai yang jauh lebih rendah sehingga kualitas ASN yang didapat juga patut dipertanyakan. Jadi memang yang dimaksud ini seperti yang saya sampaikan barusan di awal, pada pembukaan untuk seleksi P3K itu tidak disebutkan dengan adanya ini diutamakan yang non-ASN 80%. Nah, tidak seperti yang tahun 2023. Kalau tahun 2023 memang sudah disampaikan 80% itu untuk THK2 dan non-ASN, 20% untuk umum. Sudah dijelaskan seperti itu. Nah, yang 2022 karena tidak ada akad seperti itu di awal,
dan juga adanya reformulasi. Nah, PTTI keberatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. 2. Penyelesaian tenaga non-ASN hendaknya dilakukan melalui skema RUU ASN. 3. Merevisi keputusan Menpan RB 571. Oh, saya bahas dulu Bapak Ibu. Untuk yang poin 2, memang di sini dalam RUU ASN itu disebutkan bahwasannya untuk honorer yang sudah mengabdi lama itu akan diangkat tanpa melalui tes. Jadi hanya melalui seleksi administrasi saja kesesuaian data Bapak Ibu dari SK-SK yang sudah ada dengan keadaan di lapangan. Jadi seperti itu. 3. Merevisi keputusan Menpan RB nomor 51 tahun 2023 agar turut serta mengakomodir peserta non-ASN lintas instansi dan peserta umum karena semuanya memiliki hak yang sama sebagai peserta seleksi P3K Teknis 2022. Karena dari awal seleksi dibuka untuk umum. Seperti itu. 4. Pemberian afirmasi harusnya diberikan kepada peserta XTK 2 saja, mengingat pengabdian mereka yang sudah sangat lama sehingga pantas untuk diprioritaskan. Sementara peserta lain hendaknya disamaratakan. Jadi yang non-ASN ini itu jangan dimasukkan pada afirmasi seharusnya. Jadi sepertilah Bapak Ibu. 5. Optimalisasi formasi agar dimaksimalkan, sehingga tidak ada formasi kosong pada setiap jabatan. Dengan seperti itu, kinerja instansi dan proses pelayanan publik tidak akan terganggu. Jadi ada 5 poin keberatan yang disampaikan oleh PTTI di sini, Bapak Ibu, yang sudah saya jelaskan barusan ini. Nah, lanjutnya, poin-poin permohonan untuk Menpan RB yang PTTI sampaikan kepada Komisi 2 DPR RI semoga menjadi titik terang perjuangan yang kami lakukan untuk seluruh peserta seleksi P3K Teknis tahun 2022. Meskipun kami menyadari bahwa suatu kebijakan tidak akan bisa menyenangkan semua pihak, ungkap PTTI. Namun, kami semua berharap kebijakan yang Menteri Pan-RB keluarkan tidak diskriminatif dan berkeadilan bagi semua kalangan, tanpa menciderai amanah pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pungkasnya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, PTTI saat ini sudah berkirim surat, bukan cuma berkirim surat, tapi menyerahkan poin-poin penting kepada pada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Junimar Girsang, untuk hal yang saya sebutkan barusan, poin-poinnya, 5 hal yang barusan. Misalnya Bapak Ibu belum menyimak, silakan coba ulangi lagi ke depan sebelum video ini. Karena di situ Bapak Ibu sudah dijelaskan ke-5 poin yang disampaikan oleh PTTI kepada Bapak Junimar Girsang yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Kemenpan RB, yaitu Ibu Rini. Nah, bagaimana informasi kali ini Bapak Ibu? Sudah mendapatkan informasi nih. Bagi yang tidak terakomodir reformulasi pasti membutuhkan informasi ini. Ada tanggapan? Cantumkan di kolom komentar di bawah. Saya tunggu sebanyak-banyaknya komentar Bapak Ibu semua. Semoga video ini bisa naik dan bisa didengar oleh pemerintah khususnya. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Semoga bagi Bapak Ibu yang selalu stay tune di Abah Channel ini, mendapatkan informasi penting, update, dan informasi yang terkini tentunya, dan bisa dipercaya pastinya. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe saja channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Abah Channel ini bisa menjadi teman Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.